Islam, apa kata mereka? Oh, itu nggak apa-apa, itu namanya kebebasan berekspresi. Oh saya mau tanya, jawab yang kompak. Munafik kalau tidak? Munafik kalau tidak? Anti LGBT dibilang diskriminasi, pembakaran Al-Quran dibilang kebebasan berekspresi. Munafik. Masya Allah. Saudara, masyarakat dunia sekarang melihat betapa munafiknya kaum Islamofobia, kaum yang anti Islam di dalam. Saudara, mereka standar ganda, bicara saling menghormati, akan tetapi menganggap pembakaran Al-Quran sebagai kebebasan berekspresi yang harus dibiarkan. Saudara, ini adalah adab, ini adalah siksaan dari Allah, ini adalah sanksi sosial di dunia, saudara, sebelum di akhirat. Bahkan apa yang terjadi, saudara, itu sepenghina Al-Quran yang namanya Rasmus Paludan, saudara, yang membakar Al-Quran. Baru sebentar dia bakar Al-Quran, Allah sudah buka aibnya. Ternyata apa yang dilakukan? Dia sering melakukan chat seks, pelecehan seksual terhadap anak laki-laki. Ternyata bencong. Masya Allah, dibuka oleh Allah, dipermalukan oleh Allah. Ini azab di dunia sebelum di akhir. Di dunia sebelum di akhir. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya sekali lagi saya tegaskan, sudah, Al-Quran mulia. Siapapun yang menghinakan Al-Quran, Al-Quran akan tetap mulia, tidak akan dihina. Justru sebaliknya, yang menghinakan Al-Quran akan dihinakan oleh Allah di dunia dan akhirah. Makanya saya mau tanya, siap kita memuliakan Al-Quran? Siap mengagungkan Al-Quran? Siap menyebarkan Al-Quran? Siap khidmah kepada Al-Quran? Sukabumi angkat tangannya semuanya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Kedua, saudara, ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil dari pembakaran Al-Quran yang terjadi ini, Bapak Ibu sekalian, itu yang membakar Al-Quran dari golongan Islamofobia. Apa artinya Islamofobia, Pak Bu? Artinya alergi terhadap takut sama Islam, alergi terhadap Islam, saudara. Itu mereka kelompok-kelompok yang bakar Al-Quran. Sebetulnya, saudara, pembakaran Al-Quran yang mereka lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah ekspresi kekhawatiran, bentuk takut, bentuk khawatir mereka terhadap perkembangan Islam di Eropa, saudara. Karena Bapak Ibu sekalian perlu tahu, di Eropa tempatnya orang-orang bule, Bu, Pak. Di Inggris, di Perancis, di Jerman, di negara-negara Eropa, saat ini jumlah umat Islam bertambah terus, saudara. Alhamdulillah, jumlahnya bertambah, makin banyak, makin banyak. Bahkan sebagian, saudara, tempat-tempat rumah ibadah agama non-muslim yang sudah sepi jamaahnya, yang sudah nggak ada pengikutnya, itu dijual, saudara, dibeli oleh orang-orang Islam untuk mendirikan masjid, dirubah jadi masjid di Eropa, saudara. Alhamdulillah. Makanya kalau kita lihat sekarang, Bu, London, ibu kota Inggris, London, itu London, saudara, saking banyaknya orang Islam di London, sampai-sampai ada joke, ada bercandaan. Apa bercandaannya? Londonistan. London namanya bukan London lagi, tapi Londonistan. Apa artinya Londonistan? Seperti Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan. Saking banyaknya orang Islam, sampai dibercandain London namanya sudah berubah menjadi Londonistan, saudara. Begitu juga Perancis, jumlah umat Islam terus bertambah, saudara. Begitu pula Jerman dan negara-negara Eropa lainnya, jumlah umat Islam terus bertambah. Alhamdulillah. Masya Allah, saya jadi teringat, saudara, dengan sabdanya baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah bersabda. Apa sabdanya Nabi? Kata Nabi, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar wa la yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allah fi hadha ad-din bi'izzi azizin aw bidhilli dalilin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, waktu itu Rasulullah ada di Mekah, di Madinah, di tengah-tengah padang pasir, jauh dari Eropa, jauh dari Asia Tenggara, Asia Timur dan lain sebagainya, saudara, jauh dari Amerika. Tapi Rasulullah mengatakan saat itu, saudara, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Kata Rasulullah SAW, agama Islam ini yang aku bawa akan sampai kepada semua titik yang dijangkau oleh siang dan malam, saudara. Di mana titik dijangkau oleh siang dan malam, di situ Islam akan sampai, saudara. Saya mau tanya sedunia nih, dari masyrik ke maghrib, dari barat ke timur, utara ke selatan, apa ada tempat yang nggak dijangkau oleh siang dan malam? Nggak ada. Semuanya dijangkau oleh siang dan malam. Semuanya pasti ada siang, ada malam. Walaupun kadang-kadang beda-beda. Ada benua-benua yang siangnya lebih sebentar, malamnya lebih panjang. Ada benua-benua yang malamnya lebih sebentar, siangnya lebih panjang, saudara. Itu beda-beda, tergantung daripada posisi bujur dan sebagainya tempat-tempat tersebut, saudara. Tapi dimanapun pasti sampai siang dan malam. Nggak ada tempat di dunia yang nggak ada siang dan malamnya, saudara. Nabi mengatakan, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Ini perkara Islam ini akan sampai kepada semua titik yang dijangkau oleh siang dan malam. Di mana siang dan malam sampai, di situ Islam sampai, saudara. Bahkan Nabi mengatakan, la yatrukullahu baita madarin, la yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu hadad din bi'izzi azizin aw bidhilli dalilin. Kata Allah, tidaklah Allah meninggalkan satu rumah pun, baik rumah yang dari batu atau rumah yang dari serabut atau rumah yang dari tanah. Allah tidak meninggalkan satu rumah pun kecuali di dalamnya, saudara, Allah masukkan ini agama Islam bi'izzi azizin, dengan kemuliaan orang-orang yang mulia, au bidhilli dalilin, atau kehinaan orang-orang yang hina. Mulia karena ketika sampai kepadanya Islam, dia terima Islam, dia terima kebenaran, dimuliakan oleh Allah. Hina karena ketika sampai kepadanya Islam, dia tolak Islam sehingga dihinakan oleh Allah Subhanahu. Ini janji Nabi. Islam akan sampai kepada semua tempat, saudara. Walaupun sebagian ada yang nolak, sebagian tetap ada yang kufur, tapi yang kufur itu dihinakan oleh Allah. Tapi terlepas dari itu, Islam akan sampai kepada semua tempat di atas muka bumi ini, saudara. Oleh karena itu, saudara, mereka orang-orang Barat, orang-orang Islamofobia yang anti-Islam, mereka berusaha mencoreng nama baik Islam. Mereka berusaha memfitnah Islam. Mereka berusaha menggambarkan Islam dengan wajah yang buruk. Islam diidentikan dengan ISIS. ISIS itu tidak lepas dari perbuatan intelijen, saudara. ISIS itu, saudara, mencoreng nama baik Islam. Itu kerjaannya merusak Islam, mencoreng nama baik Islam. Akhirnya orang-orang Eropa memandang Islam jelek, buruk, gara-gara ISIS itu, saudara. Betul, betul. Mereka berusaha perburuk citra Islam. Mereka berusaha jelek-jelekkan Islam, saudara. Mereka berusaha hina. Mereka berusaha fitnah Islam. Mereka berusaha jelekkan Islam. Mereka berusaha rendah-rendahkan Islam. Mereka berusaha fitnah Islam. Tapi apa yang terjadi, saudara? Justru orang makin penasaran terhadap Islam. Orang makin tertarik kepada Islam. Umat Islam di Eropa semakin bertambah, saudara. Makanya sebagian orang, sebagian ulama mengatakan masa depan Islam nanti di Eropa, saudara. Eropa akan menjadi mayoritas Islam. Eropa akan menjadi pusat Islam. Eropa akan menjadi tempat kebangkitan Islam. Akan penuh dengan cahaya Islam. Karenanya, saudara, Allah berfirman dalam Al-Quran, dan sungguh benar firman Allah.
yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir berusaha memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, dengan statement-statement mereka, dengan syubhat-syubhat mereka. Wallahu mutimmu nurih, tapi Allah akan sempurnakan cahayanya. Allah yang akan sempurnakan cahayanya, saudara. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka, saudara. Karenanya saya yakin demi Allah, biidznillah, dengan kebesaran Allah, saya yakin, saudara, hari ini satu Al-Quran dibakar di Eropa, maka besok, saudara, puluhan juta Al-Quran akan masuk ke rumah-rumah orang Eropa dan mereka akan masuk ke agamanya Allah. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya jawab ya, Kopak, siap jadi duta-duta Al-Quran?